Sudah lama Pak buka praktek kayak gini Pak? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kali ada yang mau nunggu. 50.000. Ini namanya bengkel tas Maktab Hotel 603. Bagi jamaah yang butuhkan reparasi tasnya, monggo ditunggu di kamar 973. Bagi yang punya stok ayam kare, ditunggu juga. Mas Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 21 Juni 2023, sebagian jamaah haji memperbanyak ibadahnya di hotel untuk menjaga fisik menjelang puncak haji. Kehidupan di hotel merupakan sarana untuk bersosialisasi, saling membantu sesama jamaah. Kami bertemu dan mengobrol dengan jamaah lain dari berbagai daerah. Potret ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji selain menjaga kekhusyuan dalam beribadah, ada sisi lain yaitu suasana yang menyenangkan dalam kebersamaan. Di tanah suci, tidak afdal rasanya jika belum mencicipi ayam al-baik yang membuka counter di dekat terminal Ship Amir. Siang itu terbersit dalam hati ingin mencicipi ayam al-baik. Qadarullah, begitu keluar kamar, Ustazah Ella selaku Karom JR4 sedang membawa makanan tersebut dan mengajak saya untuk mencicipinya. Alhamdulillah. Di tanah suci memang benar disarankan berpikir yang positif saja, agar hal positif datang kepada kita. Roti ini Menjelang azan, air sering mati. Setelah dicek petugas, tidak ada masalah, debitnya yang turun akibat pemakaian yang bersamaan. Saran kami, jamaah berwudu lebih awal atau menjaga wudunya. Hari semakin dekat menuju puncak haji. 2 hari lagi layanan bis akan dihentikan dan normal kembali tanggal 14 Zulhijjah. Sedangkan catering akan dihentikan tanggal 7, 14 dan 15 Zulhijjah. Secara umum, pergerakan jamaah haji nanti sebagai berikut. Jamaah haji bergerak dari Mekah ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah malam. Wukuf di Arafah tanggal 19 Zulhijjah mulai waktu zuhur hingga terbenam matahari. Lalu ke Muzdalifah tanggal 9 Zulhijjah malam. Setelah melewati tengah malam, bergeser ke Mina untuk lempar jumroh. Di Mina hingga tanggal 12 Zulhijjah bagi yang nafar awal dan sampai tanggal 13 Zulhijjah bagi nafar sani. Setelah itu jamaah haji kembali ke Mekah. Dalam pelaksanaan haji, Kementerian Agama menyediakan fasilitas bimbingan dan konsultasi ibadah yang berada di masing-masing sektor. Saya pun menggunakan fasilitas ini berdiskusi dengan Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin atau Gus Aab, Ketua Lembaga Dakwah PBNU yang saat ini bertugas sebagai Koordinator Bimbingan dan Konsultan Ibadah Sektor 6 Mekah. Ya, kan itu kan tidak dicabut, tapi lepas dengan sendiri. pas bisa Iya, kan kita tidak nyabut, tapi lepas dengan sendiri, gugur dengan sendiri. Kalaupun seumpama dicabut, itu kan damnya masih dam akhir. Jadi bukan nyampe di damnya, itu adalah memberi makan ke 6 orang istri.
masing-masing satu mod itu setara dengan 6,5 on, anggap 7 on. 7 on dikalikan 6 berapa? Berarti kurang lebih sekitar 4 kilo. Sekitar 4 kilo. Berarti kalau uang senilai berapa ya? Ya 4 kilo itu anggap kalau sama-sama dengan di Indonesia ya berapa per kilo kan kurang lebih sekitar 10.000. Berarti kurang lebih 50.000. Kalau di sini ya paling enggak ya 15 sampai 20 riyal lah. Kalau beras itu kan beras saja. Masa orang mau dikasih makan hanya makan nasi saja kan paling tidak ada lauknya buat pantas-pantas gitu. Kalau enggak 20 lah, 20-25 riyal. Kita kasih Ke orang-orang. Seharusnya 6 orang bisa. Jadi pecah-pecah lah. Kalau mau ngasih 5 riyal. Kalau kasih 5 orang, 6 orang, 5 gitu. Iya, kalau nemu itu yang bagian tukang sapu-sapu di situ. Jadi hanom itu kan atau kalau memang ada pengemis juga enggak itu asisten atau sopir itu. Yang menyiapkan kita. Iya, kalau memang itu disengaja. Sebenarnya kalau nggak disengaja kan. Kalau saya kemarin waktu operasional Pak, Iya. saya pakai kacamata. Iya. Saya nggak sengaja lupa taruh kepala. Enggak, kan itu bukan penutup kepala. Oh iya. Yang dimaksud penutup kepala itu adalah kopiah, topi, terus belangkon, itu yang disebut dengan penutup kepala. Kalau kacamata kan bukan penutup kepala, cuma ada di situ dan tidak difungsikan sebagai penutup kepala. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang itu adalah pembayaran jam tamattu itu harga logis dari kambing yang kita lihat di beberapa RPH rumah potong hewan atau prosesi masalah itu sekarang adalah 600 riyal dengan penyembelihan. Ada sih yang dengan distribusi penyembelihan, kemudian harga kambing, harga penyembelihan dan harga ngepek dan distribusi. Kalau beli langsung ada dapat 550 dapat, tapi kualitasnya agak kecil. Tapi sudah memenuhi syarat, 500 itu sudah memenuhi syarat. Jadi kalau ada yang kemudian menawari jamaah dengan 300, itu sebetulnya harga yang tidak logis. Dan potensi untuk tidak dilaksanakan itu besar. Apalagi memang tidak ada pembuktian kemudian untuk dilaksanakan penyembelihan itu seperti apa. Atau kalau dia bisa ngirim video dengan menyebut nama bahwa itu sudah disembelih, ada modus operandi yang lain, setelah disembelih dagingnya itu dijual lagi. Jadi penjual kambing itu hanya meminjamkan pengaliran darah untuk nama si A, nama B, padahal sebetulnya daging masih milik dia gitu. Dan itu kan sebetulnya kan bukan di situ tujuannya. Sehingga kalau tidak logis, setidaknya jamaah itu jangan percaya. Sama dengan kita ditawari beli beras harganya 5.000. Sekarang kira-kira 5.000 buat beli beras dapat apa enggak? Kalaupun dapat kan beras bosok kan enggak mungkin bisa dimakan kan enggak gitu. Nah kalau kita kemudian menggunakan prediksi gini, untuk saya sudah pasrah, saya sudah yakin kalau dia yang khianat dia tidak amanah. Lah sebetulnya kalau ini ada pada harga umum. Kalau kita sudah bayar sesuai harga standar dan mereka menjanjikan kok ternyata mereka khianat, kita selesai urusan. Tapi kalau kita membayar dengan harga yang tidak logis, berarti kita akan sembrono, hanya mau percaya saja. Urusan dia bagaimana dengan yang di atas ya urusannya dia. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu tidak akan diserahkan, kan sama berarti kita sembrono. Dan ini edukasi yang penting, dan disitulah kemudian kami melakukan visitasi edukasi untuk menjelaskan di samping penyempurnaan manasik, bagaimana pelaksanaan haji itu betul-betul baik sesuai dengan ketentuan syariat dan bisa. Sep rencana Tanazul melaksanakan salah satu sunnah haji yaitu Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah di Mina. Sep mengajukan surat yang nantinya ditandatangani ketua kloter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.